أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عن كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين قال: فالعجب منك أنك تدخل بيت غني وتراه مسوقا بالصدق مموها بالذهب، فلا تنقطع تعجبك ولا يزال تذكره وتصف حسنته طول عمرك وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظيم. Kemudian kembali Al-Imam Ghazali, beliau menjelaskan ujar Sidin, dan yang paling mengherankan daripada engkau, dan yang mengherankan daripada engkau, annaka tadkhulu baital ghaniyyin, bahwasanya engkau itu memasuki rumah orang kaya, fatarahu mazhuqan bisubhi, maka engkau melihat akannya rumah orang kaya itu dipercantik, diperindah dengan cat, mamuhan bizahar, dan disapu dengan emas. Sesuatu yang sangat mengherankan, ujar Imam Ghazali, aneh apabila engkau itu masuk ke rumah orang sugih, rumahnya besar, rumahnya indah, dipercantik dengan cat dan disapu dengan emas, rumahnya sangat bagus dan sangat menarik. Fala tanqati'u ta'ajjubuka minhu, maka tiada putus-putusnya bertambah-tambah kekaguman engkau daripadanya. Melihat rumah orang yang sugih, rumahnya sangat indah dan bagus, lalu engkau kagum pada putus-putusnya, memuji-muji bagusnya rumah orang sugih, bagusnya rumah orang sugih. Nah, itu ujar Imam Ghazali orang yang aneh. Wala yazalu tadhkuruhu, dan kamu senantiasa terus mengingat-ingatnya. Wa tasifu hasanatahu tula umrika, dan kamu mensifatakan, menggambarkan kebagusannya sepanjang umur engkau. Di mana duduk berkisah lawan orang bahwa inya melihat rumah yang sangat bagus, rumah yang sangat indah, rumah yang sangat besar. Apabila bertemu kawan duduk lalu berkisah, aku semalam pulang ke Banjar, ke rumah orang sugih, rumahnya harap benar, ta'ajub. Wa anta abadan tanzuru ila hadzal baitil azim, dan engkau selama-lamanya memandang, melihat kepada rumah yang besar ini, maksudnya alam semesta, langit dan bumi. Aneh jawab Imam Ghazali. Seseorang yang melihat rumah sugih, orang sugih,
inya itu sangat mengagungkan, selalu ingat dan berkisah-kisah. Cuma inya selalu memandang tiap hari rumah Allah yang sangat besar, rumah Allah yang sangat luar biasa, yaitu langit sebagai atapnya, bumi sebagai lantainya. Tetapi kenapa kada berkisah-kisah? Kenapa jadi kada kagum? Padahal rumah Allah itu sangat luar biasa, yaitu alam semesta. Padahal rumah orang sugih itu hanya satu juzuk rumah yang hina kalau dibandingkan dengan rumahnya Allah alam semesta ini. Kalau rumah orang sugih itu bagus, diperhiasi dengan cat, Allah sudah memperhiasi langit dengan bintang, dengan matahari dan bulan. Adakah kekaguman di hati? Adakah kisah tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah? Kebanyakan kita yang kita kisahkan apabila kita pulang ke suatu tempat, melihat sesuatu yang bagus, lalu kita berkisah lawan kawan. Ternyata kita lupa mengisahkan tentang rumah Allah yang sangat besar ini. Nah, itu orang yang aneh di Imam Ghazali. Semestinya yang dikisahkan itu rumah Allah, yaitu alam semesta ini. Wa ila ardihi, kepada tanahnya, wa ila safihi, ceritakan terhadap atapnya, wa ila hawaihi, dan kepada udaranya, wa ila ajaibi amnatihi, dan kepada keajaiban barang-barangnya. Adalah kita mengisahkan itu, sementara alam dunia ini penuh dengan barang-barang tambang yang berharga, penuh dengan bermacam-macam keajaiban. Sebenarnya itu yang dikisahkan, diceritakan, bukan satu juzuk daripada rumah orang kaya yang sangat halus sebenarnya. Wa ghara'ibil hayawanati, dan keganjilan binatang-binatangnya. Di rumah orang sugih paling semeter kali 3, di situ ada iwak. Itu kan iwaknya kalau dihitungi berapa jenis iwaknya. Tapi kalau Allah di dalam rumah Allah alam semesta ini, bayangkan di laut itu bermacam-macam binatang-binatang. Nah, aneh ya Imam Ghazali, semestinya itu yang kita ingat-ingat, kita kisah-kisahkan tentang kehebatan Allah Ta'ala itu. Wa badaihi nuqushihi, dan keindahan-keindahan ukirannya. Jadi dunia ini diukir oleh Allah dengan ukiran yang sangat luar biasa. Langit itu ditakdirkan, ditentukan oleh Allah seini tebalnya, rata. Ada kegampangan Tuhan kita, ada kegampangan. Dasar bujur diukur dengan sedemikian rupa, rata, rapi. Seandainya diukur dengan mikiran rapi, pas, kada kurang, kada lebih. Lamun masjid ini masih ada kadar ratanya, kita jadi melihat di lawang di muka, lawang 1-2 untuk ingkok sedikit. Namun kada memperhatikan asal rata, juga perhatikan bujur-bujur. Di atas kita kanan lawan kiri, itu kada rapi kalau lah. Itu kada ada putihnya, di atas ada putihnya, supaya jangan nampak kelihatan. Jadi kada rapi artinya. Tapi kalau ciptaan Allah, nah itu luar biasa, luar biasa. Langit pertama kepada langit kedua sama tingginya, sedikit pun kada beda. Itu hebatnya Allah. Kemana tatahaddatsu fihi, kemudian kamu tiada bercerita tentangnya, tentang rumah Allah yang besar ini. Sementara perjalanan ke rumah orang sugih kita luar biasa berkisah. Perjalanan ke rumah pejabat-pejabat umat berkisah,
duduk berkisah bangga luar biasa perjalanan ke rumah orang sugih, tetapi kada ingat tentang kesugihan Allah nan tiap hari kita saksikan dan kita lihat dengan mata kepala kita. Maka oleh sebab itu Al-Imam Ghazali Sidin mengarang kitab Tafakkur agar mengingat-ingat supaya kita ini ada dalam sehari semalaman itu tafakkur, memikirkan tentang kebesaran Allah. Wala talfattabitu biqalbika ilaih, dan kamu tiada berpaling dengan hati engkau kepadanya. Maka ini suatu yang aneh. Aturannya dipaling-paling barang supaya jangan berkisah-kisah terhadap rumah orang sugih, kisahkan tentang kesugihan Allah, dipaling pula, diganti. Maka ini suatu yang aneh. Kita masuk rumah orang yang kaya, yang sangat indah, seumur hidup kita selalu ingat terhadap rumah orang kaya itu. Seumuran sampai ke tua masih ada ingat lagi. Aku hari lagi mau kisah naik ke rumah orang sugih, rumahnya kayak ini berkisah. Kayaknya ada pulang kawan nanti hanya patuh berkisah pulang. Tetapi kita tiada memikirkan dan tiada mengingat sedikit pun tentang keindahan dan keajaiban yang ada di rumah yang sangat besar, yaitu bumi dan langit ini. Padahal rumah orang kaya itu tiada apa-apanya dibandingkan rumah yang besar, rumah Allah ini. Famadzal bait, maka tiada rumah ini duna dalikal bait alladzi tasifuhu, di bawah rumah yang kamu sifatkan itu. Rumah orang sugih nang hebat luar biasa itu di bawah ada hebat dibandingkan dengan rumah ciptaan Allah. Bal dalikal bait wa aidan juz'un minal ardi. Bahkan ujar Imam Ghazali, rumah itu, rumah orang sugih itu adalah termasuk bahagian bumi. Itu kita masuk bahagian bumi juga, satu juzuk bagian daripada bumi. Allati hiya akhassu ajza'i hadzal bait, yang dia lebih hina bahagian-bahagian rumah ini. Padahal rumah orang sugih itu bahagian yang hina. Misalnya ada rumah orang sugih, anggaplah 1000 kali 1000 meter misalnya, luar biasa benar toh, kamarnya 1000 misalnya, sugih benar kalau lah. Tapi kalau dibandingkan dengan rumahnya Allah, besarnya langit dan bumi, dihitung nilainya dengan 5 biji intan, hina kayak kepala, ada kawas sudah. Jadi hina, sesugih-sugihnya rumah orang di dunia itu masih satu juzuk yang hina daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat Al-Imam Ghazali kita diberikan oleh Allah percikan-percikan daripada sinar ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita malam hari ini acara haul atas nama di sini namanya Arfin bin Abdullah, lalu minta sedikit hajat baca menakib. Jadi sedikit-sedikit. Pertama menakib Kursus Ukur, yang kedua menakib Syekh Muhammad Saman, yang ketiga hanya menakib wali-wali Allah. Ya, 20 menit bertanya Allah. Baiklah. Insyaallah Kamis akan datang acara bulanan. Ada kerasaan, ada terasa. Akhirnya enak datang malaikat.
datang malaikat. Ada kau indah lagi sudah datang malaikat tuh. Dan kita kadang mengira dan kadang menyangka ternyata sampai kekawanan kita sampaian sudah mati-mati dulu sampaian dulu sudah sampai umurnya meninggal. Rami yang di dalam buku Rami di dalam kitab itu kisah-kisah kabar. Tiap Jumat datang kabar berita malaikat mengabarkan keadaan orang-orang yang masih hidup di dalam dunia, dapat kabar orang di sana. Kayak apa biniku di dunia, kabar pada apa bagus saja bini di dunia, kawin pulang. Kawin pulang. Babang intan yang ada tuh bang, intan jualnya. Hampir sampai ke sana hampir kayaknya anak-anak kayak pak anak, wah anak dia sekolah pesantren, gembira kawitan, gembira dalam kubur. Hampir itu sampai ke dalam kubur di dalam kitab Ihya juga masalah mati itu panjangnya kisahnya. Jadi yang pertama kita ambil satu kelebihan yaitu keramat pulsa kumpul, yaitu di antara kelebihan daripada pulsa kumpul sidin diberikan oleh Allah yaitu sinar cahaya ma'rifah di dalam hati. Jadi kita berletaan masing-masing berisi cahaya. Ada cahaya Islam, ada cahaya iman di hati kita ini, macam-macam berisi cahaya di dalam hati kita ini. Ketika kita ini dijadikan oleh Allah Islam, maka bercahaya di hati kita, ngarannya cahaya Islam. Kemudian kita beriman kepada Allah, maka dingarani cahaya iman. Jadi di hati kita ini ada cahaya Islam, ada cahaya iman. Nah, berbeda dengan pulsa kumpul, sidin diberikan oleh Allah Ta'ala yang lebih daripada itu. Kenapa jadi lebih? Nah, karena sidin menjalani jalan-jalan supaya lebih tadi. Lalu diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan cahaya itu. Lalu para ulama menyuruh lawan kita agar cahaya Islam itu bertambah-tambah, semakin tarang, semakin tarang, semakin tarang, semakin hidup, dan semakin hidup. Lalu berusaha kumpul sidin memperhatikan ujar sidin supaya cahaya Islam di hati kita ini nampak dan tarang. Ujar sidin banyaki amal-amal yang zahir. Nah, banyak ibadah, banyak berzikir, banyak bersalawat. Nah, itu menambah cahaya Islam, menambah cahaya Islam. Apabila orang sudah banyak amal ibadah dan zahirnya banyak, lalu diberi oleh Allah Ta'ala, yaitu kemana dia memandang, dia melihat bekas-bekas apa? Bekas-bekas perbuatan Allah. Inya memandang ke sana, inya memandang ke sini. Diberi Tuhan di hatinya itu, yaitu inya melihat di pohon itu terdapat bekas-bekas perbuatan Allah. Dengan pandangan mata hatinya diberi Tuhan, memandang pohon, di situ terdapat bekas perbuatan Allah. Di situ terdapat cerita kebesaran Allah. Dan itu dilihat dengan mata hati yang yakin, bukan ragu-ragu. Itu orang yang istiqomah di dalam amanah zahir. Nah, tandanya
bahwasanya amal ibadahnya yang zahir itu menambah-nambah cahaya Islamnya, lezat beribadah, lezat beribadah, nyaman beribadah. Itu cahaya Islamnya terang benar, sudah cahaya Islamnya terang. Nah, jadi mun hendak cahaya Islam itu terang, banyak ibadah, jalannya kayak itu sudah. Nah kemudian supaya ibadah, arti ibadah itu umum. Kalau kau misalnya berzikir aja, bersalawat aja, ada bersedekah, ibadah juga artinya membantu orang, sama aja ibadah juga artinya. Dan itu menambah-nambah cahaya daripada Islam tadi. Nah sekarang iman, apabila orang sudah beriman, maka di hatinya itu cahaya. Nah, supaya cahayanya itu ditambah-tambah oleh Allah di dalam kitab hikam, ada kitabnya dia. Kalau pembahasan ada di dalam kitab hikam, supaya cahaya iman itu nyala, disuruh kita ini memperbanyak amal ibadah batin, meningkatkan ikhlas, meningkatkan syukur. Apabila batin ini kuat, maka cahaya iman itu nyala cahaya iman. Tandanya kan orang yang sudah nyala cahaya iman ini manis hatinya, nyaman, lega, tenang, tentram, diberi Tuhan tentram dan nyaman, gak ada gelisah. Namun kita bisa gelisah kalau lah. Lamun orang yang nyarap cahaya iman itu ada gelisah. Kenapa ada gelisah? Apabila seseorang itu sudah nyarap cahaya imannya, nah maka orang yang seperti ini dia akan memandang sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah dipandangnya adalah sifat daripada sifat Allah. Jadi memandang sesuatu itu yang dipandangnya adalah sifat Allah. Apa arti sifat Allah? Sifat jalalnya Allah, sifat jamalnya Allah, itu yang dipandangnya. Dan itu dengan yakin, kada ragu-ragu, dasar ujur nampak. Apabila cahaya iman itu terang, apabila cahaya iman itu terang, nampak dan jelas sifat kudrat Allah itu di alam dunia ini, jelas dan nampak. Melihat sesuatu jelas di situ kudratnya Allah, kuasanya Allah. Nah, itu cahaya iman namanya. Jadi tergantung cahaya yang ada di dalam hati kita. Lain-lain kita benar-benar hati kita nih, ada yang padat, ada yang terang, ada yang 1%, 2%, 3%, macam-macam. Ada persinannya. Dan itu hanya Allah yang mengetahui. Lebih daripada itu, cahaya ihsan. Nah itu luar biasa sudah kalau sudah sampai kepada cahaya ihsan itu. Nah ini yang dipandang ini tidak lain adalah tidak ada yang mawjud melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan tauhid dzat. Nah itu kelebihan daripada urusan kumpul
diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu hati yang tarang, hati yang sangat luar biasa bersih, tarang. Makin tarang makin jelas, makin tarang makin jelas, makin kadang kelihatan. Sehingga disebutkan di dalam kitab bahwasanya seluruh wali-wali Allah itu kadang samanya pangkatnya di sisi Allah. Paling nyarat hatinya itulah yang paling tinggi pangkatnya. Lamun Nabi jelas sudah Nabi kita Muhammad. Tapi kalau wali ngalihnya mengetahui yang paling tinggi wali, ngalih benar. Bisa wali ini ternyata ada lagi yang pina tinggi di dalam kitab tuh. Jadi kada tahu wali-wali Allah Ta'ala ini yang mana yang tinggi, yang paling nyarat cahayanya. Karena kurang 1% aja, kurang deh. Ini 50%, ini 51%, lain-lain. Jadi makin nyarat cahaya yang ada di hati, makin nampak dan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin nampak. Nah, sekarang kita ini jangankan nampaknya Allah, ingat lawan Tuhan jangali, ingat lawan Tuhan jangali. Nah, ini menandakan bahwasanya sangat kirip cahaya yang ada di hati kita. Kirip benar, ingat lawan Tuhan aja ngali, apalagi nang memandang bekas-bekas perbuatan Allah, memandang sifat-sifat kudrat jalal-jamalnya Allah. Yang kedua yaitu menakib kelebihan daripada Syekh Muhammad Saman. Di antara kelebihan Syekh Muhammad Saman yang Allah berikan lawan Sidin kuat di dalam beribadah, siang malam berzikir, malam siang berzikir. Syekh Muhammad Saman. Nah, itu Syekh Muhammad Saman diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan kuat beribadah zahir dan batin, malam siang baca zikir. Lamun kita orang awam nih, mun hendak kenal pahala membaca zikir itu diartikan di dalam hati. La ilaha illallah. Apa artinya kita orang awam? Tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Orang awam itu. Jangan yang lain. Nang tinggi pada itu maksudnya. Cuma masalah arti ini terserah aja bang. Nang menapina nyaman, tiada yang menggerakkan melainkan Allah. Tiada yang menguasa akan melainkan Allah. Tiada yang menciptakan melainkan Allah. Cuma ujar para ulama, bagi orang nang awam, nang bagus benar arti la ilaha illallah itu, yaitu tiada yang disembah melainkan Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Benar-benar pahalanya daripada orang yang la ilaha illallah, la ilaha illallah artinya kebenangan perumahan, kebenangan pasar, itu sedikit benar pahalanya itu. Kayaknya kita letak aja juga supaya di hati mengartikan. Jadi kenal pahalanya, lain nang uling-uling kapal biasa saja, lain pahalanya. Lawan orang nang hatinya bujur-bujur, di orang lain konsentrasi, konsentrasi, bujur-bujur, awaknya tegak, ada jangan-jangan, hatinya bujur-bujur, mengartikan, itu dapat nilai yang sangat besar daripada Allah. Apabila kurang konsentrasinya, kurang juga Tuhan memberi pahala.
Nah itu bagi orang yang kita orang awam. Tapi kalau orang yang hendak mencari jalan ma'rifah kepada Allah, jalan. Nah itu lain artinya. Kalau orang yang mencari jalan itu artinya la ilaha illallah la maqbuba bihaqqin illallah. Tiada yang dicari, tiada yang dituntut melainkan jalan ma'rifah kepada Allah. Nah itu orang yang hendak mencari jalan ini kata tiada yang disembah melainkan Allah, tetapi tiada yang dituntut melainkan jalan ma'rifah kepada Allah. Jadi orang yang hendak ma'rifah ini semangatnya luar biasa, kuatnya. Kadang kau ma'rifah kepada Allah, kadang kau hendak menjadi wali Allah, semangatnya kendor, kuat, himmahnya itu sangat kuat, luar biasa. Orang yang hendak jadi wali itu luar biasa. Ada yang caranya berbahasa kita wali harta habis, wali harta habis. Jadi caranya bahasa kitanya dia nak ma'rifah, nggih. Dia nak ma'rifah karena duit dia 2 triliun itu kesan aku bisa. Jumlahnya 2 triliun. Orang nak ma'rifah kencang semangatnya. Dia nak ma'rifah kepada Allah, nggih. Amalkanlah sehari pikirnya 124.000. Iya, mulnya ada kencang jimat yang terkawal aja 124.000 beliuran. Nah, tapi bagi orang nang ujuh-ujuhan ma'rifah jalan apanya? Bisa bujur istiqamah 124.000 itu. Nah jadi kita ini sebenarnya himmah ada kencang, ada kuat. Puluhan tahun la ilaha illallah, tiada yang dituntut, tiada yang dicari melainkan jalan ma'rifah kepada Allah. Jalannya hanya puluhan tahun amalan kencang benar. Baik 1.000 sehari, 12.000 sehari itu artinya kata berubah. Nah ini artinya orang yang permulaan hendak mencari jalan ma'rifah, yaitu artinya. Kalau pertengahan, nah ini sudah niatnya hendak mencari, sudah tadi jalannya aja ketemuan jalan, lalu ini hendak memiliki ma'rifah itu, lalu digantinya la ilaha illallah la maqsuda bihaqqin illallah. Tiada yang dimaksud, yang diniatakan melainkan mendapatkan ma'rifah kepada Allah. Puluhan tahun gaya itu aja artinya. Jadi kada kegampangan orang anak ma'rifah ini. Lamun orang sudah dapat ma'rifah kan lain pulang ke. Kalau orang sudah dapat ma'rifah, zikirnya itu la ilaha illallah, maka hatinya la mawjuda bihaqqin illallah. Tiada yang ada dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dunia dan seluruh isinya hanya khayal dan waham, sangka-sangka semata-mata. Jadi alam semesta dunia dan seluruh makhluknya ini hanya khayal saja, khayal dan waham, sangka-sangka aja. Sangka-sangka ada, padahal kan ada. Kenapa jadi dunia ini ada? Diada-akan, lalu ada. Hakikat yang sebujurnya kada ada sama sekali tadi bang. Mun kita meyakinakan ada, kafir kita. Karena yang ada itu hanya Allah. Itu hakikatnya hanya Allah. Hakikat yang sebujurnya. Kalau secara lahirnya memang mikrofon ulun kacat besar ada mikrofonnya. Secara lahir memang, cuma asalnya ada diadakan oleh Allah.
Contoh, pian bakapal. Lalu di jalan kapal. Di atas kapal ada pohon. Lalu pohon ini ada bayang-bayangnya. Kamana bayang-bayang pohon kabenyo. Kita ranjah bayang-bayang pohon tadi. Ada bendanya. Kenapa? Hanya bayang-bayang, hanya hayalan belaka, hanya sangka-sangka kita ada pohon di benyo, ternyata ada dak. Nah, jadi macam itulah dunia, sangka-sangka kita ada, ternyata ada dak. Sebagaimana pohon itu ada bayangannya, kita sangka itu adalah pohon, kita ranjah, ternyata ada apa? Kenapa? Hanya bayangan, sangkaan kita padahal lain. Kita misalnya berjalan ada bayang kita kebetulan kita rumah karena kenapa? Memang berdasarkan ada sangkaan kita aja ada. Masa ujung-ujungnya ada. Nah, seperti itulah alam dunia ini. Nah, lalu orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, zikir mereka itu la mawjuda bi haqqin illallah. Kita nang belum ma'rifat ada boleh arti kayak itu. Kalau misalnya tiada yang ada masa juga melainkan Allah, dia la ilaha illallah, kita belum ma'rifat, jangan mengerti seperti orang yang sudah ma'rifat. Itu khusus bagi orang sudah ma'rifat. Kalau bagi kita orang awam, asal jangan kayak orang yang ma'rifat tadi aja, boleh aja. Lain daripada itu, tiada yang menyembihkan melainkan Allah, tiada yang memiskinkan melainkan Allah, tiada yang mengabulkan hajat melainkan Allah. Terserah aja artinya apa la ilaha illallah. Asal jangan sudah ditentukan oleh para ulama. Dan kita belum sampai makamnya ke situ. Nyaman tadi ya tadi la ilaha illallah, tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Nah, kita sama-sama bertakbir untuk arwah arfin bin Abdullah.